Halo guys, selamat datang kembali ke Yones Raven. Kali ini saya udah lama ya, udah nggak bikin konten. Meskipun ya ada beberapa konten, tapi udah lama nggak bicara di online ini. Sejak pandemi jadi bikin sibuk terus ya. Meskipun di rumah aja sih, cuma dikontrolnya lebih ketat, kerjanya lebih banyak, dan juga seringkali waktu untuk beristirahat malah kambil. Ya beginilah new normal di COVID ini ya. Tapi tetap bersyukur sih bisa tetap kerja, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kali ini saya pengen kasih tahu bahwa saya menganggap gear saya saat merekam. Biasanya saya menggunakan HP ini Xiaomi. Jadi pertama kalinya saya menggunakan alat buat rekam yang beneran ya, pakai kamera mirrorless. Jadi ini saya pakai Alpha A7C dengan mic-nya Rode, dan ini sedang rekam ya. Biasanya saya suka sekali rekam-rekam dari bermula sejak SMA ya. SMA saya suka rekam kegiatan-kegiatan di sekolah saya. Saya dulu jurusan IPA, saya senang sekali bisa merekam. Waktu pertama kali merekam itu saya senang banget ya, punya HP bisa rekam. Pertama bisa foto, terus bisa video. Meskipun hasilnya dulu ya nggak bagus-bagus amat, cuma yang paling penting itu adalah momennya, momen di saat itu, pada saat kejadian yang nggak bisa berulang, yaitu masa-masa sekolah. Dan pada masa itu ya saya rekam, misalnya kita lagi praktek laboratorium dan kita melakukan aktivitas yang kocak, koplak ya, itu momen yang senang banget ya. Dan sejak itu saya suka sekali tentang pengeditan video, dan saya coba-coba belajar pengeditan video di Windows Player pertama kali, karena waktu itu cuma taunya Windows Player karena bisa di-download tuh, terus gratis lagi kalau di Windowsnya. Jadi terus mudah buat diakses, tinggal ngedrak doang sih. Jadi bisa gampang buat bikin konten. Jadi setiap foto-foto yang ada bisa digabungin. Kan di kelas lain juga kreatif ya, saya coba gabungin, terus hasilnya lumayan bagus sih, menghibur, jadi kenangan SMA-nya kayak bisa dikolaborasiin dari SMA, IPA, IPS, SMK. Itu masa-masa yang luar biasa. Dan hobi saya terus berlanjut. Dari sejak kerja pun tahu bahwa saya suka edit video. Jadi mereka minta tolong saya buat bagaimana menghasilkan video yang bagus. Dan gereja saya juga ada kameramen baik dari adik dan maupun teman gereja. Dulu zaman itu kameramennya bisa sampai 3 lumayan banyak di gereja kami sih. Dan setelah itu ya saya suka sekali edit video, tapi belum pernah kalau yang kamera aslinya belum pernah, karena ya waktu zaman itu kan masih kuliah dan lumayan mahal, saya belum kerja soalnya. Tapi adik saya udah kerja, jadi dia bisa beli dulu DSLR. Nah ini kameranya ya, besar banget. Tapi gagah sih jadinya. Ini zaman adik saya foto. Lanjut lagi, kebiasaan itu dalam membuat konten. Kan di zaman kuliah saya HP saya rusak ya, sama Nokia itu. Jadi ya
pinjam HP lama yang nggak ada kameranya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting bisa SMS. Meskipun udah zaman Android ya, enggak, zaman BBM sama Android ya, benar-benar zaman BBM dan Android. Dan saya belum punya HP BBM, itu dulu terkenal banget dan setiap teman pasti punya. Itu buat deketin lawan jenis pasti minta pin BB gitu. Pin BB-nya mana, pin BB-nya berapa. Dan itu keren banget waktu itu. Tapi ya sayang sekali zaman pin BB lewat gara-gara Android muncul dan WhatsApp muncul. Ya pin BB itu jadi jadi nggak begitu menarik lagi, karena di Android jadi lengkap, bisa Line, bisa WhatsApp dan yang lainnya, media yang lainnya. Dan ya BB akhirnya berakhir, meskipun saya waktu itu sesaat pernah dapat BB dari CC saya. Dia kasih yang udah pernah dia pakai, kasih ke saya karena dia ganti BB yang lebih canggih lagi. Tapi lumayan sih, kan tombolnya banyak ya, jadi ketiknya jadi cepet gitu. Tapi pada zaman saya pakai BB, tapi BlackBerry itu saya nggak gunain buat foto sama video karena hasilnya jelek, jadi agak males gitu. Karena setelah Android muncul itu Samsung muncul nih. Samsung membuat sebuah HP Android yang hasil fotonya bagus banget. Hasil fotonya udah cakep banget, low light-nya dan hasil gambarnya itu jernih banget. Gila, itu bagus banget. Jadi saya punya impian punya HP flagship Samsung, tapi dulu lebih suka layar besar sih, karena nggak tahu, mungkin semua HP sama pikir saya ya. Ternyata beda. Jadi saya beli tablet. Saya suka banget karena layarnya gede, karena saya suka banget main game ya. Karena main game jadi layarnya besar. Jadi game apa aja kayak zaman itu Angry Birds itu dulu keren banget ya, slide terus dilempar. Nah, pakai tablet kan enak tuh. Gede dan itu pencetnya jadi gampang, dan jadinya hasilnya memuaskan kalau di dalam performance, di dalam main game, membaca buku dan lain-lainnya. Jadi saya lebih tertarik Samsung yang Galaxy Tab S10 kalau nggak salah waktu itu. Dari itu saya juga pakai buat foto-foto karena hasil fotonya sih udah bagus, soalnya fotonya udah bagus dan hasil videonya lumayan. Jadi ya saya gunain buat bikin konten-konten juga. Ya kayak acara-acara gereja, acara-acara kita bermain kemana gitu, traveling kemana gitu. Ya jadi lumayan buat nangkepin momen itu, karena hasilnya lumayan bagus sih. Meskipun waktu zaman itu adik saya juga punya HP Galaxy S7. Iya, Galaxy S7 udah bagus banget. Dia beli HP itu karena kualitasnya bagus. Terus yang pertama adalah ada Samsung Gift-nya, jadi dia bisa nikmati kemewahan mall lewat Samsung Gift. Tapi saya juga bisa karena punya Samsung tablet, kebetulan ya, kita nggak tahu kenapa kebetulan banget kita bisa nikmatin itu. Jadi ya pada zaman itu, kalau pada zaman sekarang kan Shopee banyak diskon, Tokopedia dan lain-lainnya gitu. Tapi zaman itu Samsung Gift yang paling dobrak utama, yang kasih gratis itu. Dan lanjut lagi bikin konten ya. Jadi sejak punya tablet itu, jadi pakai tablet itu buat video, mau foto, mau kemana-mana pakai tablet itu. Karena ya nggak masalah, karena hasilnya bagus. Tapi orang-orang di sekitar saya semua pakai HP, tapi saya sendiri pakai tablet. Dan ya dari teman saya kapan bilang nggak ganti HP. Karena tabletnya kebesaran gitu. Tapi ya kalau bawa ke kantor ya enak sih. Jadi meskipun di kantor sambil main ya,
bisa tahu kan tablet ada tempatnya tuh bisa miring gitu, jadi nggak ketahuan bos untungnya. Kalau HP kan agak susah kalau taruh bawah gitu, tapi ya juga bisa ketahuan bos kan layarnya gede banget. Kayak gitu sejak zaman tablet, jadi seneng banget sih. Tapi lihat teman yang bawa kamera DSLR Nikon, dia waktu pertama kali beli itu hasilnya bagus banget, nyampe bisa foto bulan, gila, detail banget, zoom dari bawah lihat. Waktu itu lagi supermoon, jadi dia bisa foto bulannya jelas banget. Itu sampai saya saya ambil, minta videonya, terus saya edit. Tapi saya kasih tahu ini bukan hasil punya saya, tapi teman saya si Gunawan gitu. Hasilnya dia fotonya bagus, videonya bagus. Waktu kita jalan-jalan ke Spa Island, Spa Island kita masih bisa foto-foto itu. Video dia coba rekam, hasilnya bagus juga. Dan saya juga bikin konten di Dongeng tapi pakai tablet. Karena waktu itu saya pikir kamera itu ya, zaman waktu itu kamera itu belum hybrid, jadi ya harusnya memang fokusnya buat foto. Video ya biasa aja. Biasanya kalau video kan ya handycam gitu ya, handycam atau yang besar-besar gitu. Tapi kalau zaman sekarang enggak ya, makin lama makin kecil, dan itu makin menggiurkan saya buat mempunyainya. Ini salah satunya 7C ini. Nah, buat hasil video bagus. Nah, sebelum masuk ke HP Android yang kecil, itu saya akhirnya tablet saya rusak. Jatuh karena besar kan ya. Waktu itu pernah ditugasin kemana gitu, tempat Kementerian Keuangan. Tapi kan saya nggak tahu jalan, terus saya naik motor kan. Waktu zaman itu Android Google Map ya, kan udah ada Google Map, jadi kita meskipun nggak tahu tempat di mana, kita bisa tahu di mana tujuannya dengan Android itu pakai Google Map. Jadi naik motor Google Map. Tapi kan karena tablet saya besar, saya bingung ya gampangnya gimana. Apakah masukin tas, buka tablet lagi, terus buka mapnya. Tapi menurut saya agak ribet. Jadi saya inisiatif, saya jepit di stang motor itu. Dulu kan yang motor itu ada buat jepitannya itu kan. Tapi itu biasanya buat jepit barang-barang kayak hasil baju gitu. Tapi saya gunain buat tablet. Anjir, gunain buat tablet, kan tabletnya kegencet ya jadinya. Tapi ada insiden, saya karena nggak fokus, takut ya, jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba tablet saya jatuh. Tablet saya jatuh dari motor itu, nah situlah mulai mau bikin tablet saya rusak. Awalnya itu dari tas tabletnya jadi robek gara-gara jatuh itu. Jadi ya wassalam, lama-lama waktu pakai sehari jatuh lagi ya, akhirnya rusak. Aduh, biasanya saya bikin konten di situ, foto di situ, ya rusak. Jadi saya nggak bisa buat lagi. Jadi waktu itu kebetulan kerjanya itu saya disuruh bikin mobile app. Kan mobile app butuh Android, jadi biasanya saya pakai tablet itu agak lemot sih karena udah lama kan ya. Tapi zaman sekarang makin lama makin canggih, jadinya bergumul ganti apa ya, kayak butuh HP karena buat kerja kan. Nggak, zaman sekarang kalau tanpa HP nggak bisa, karena komunikasi lewat situ, kontak-kontakan kerja juga lewat situ, butuh HP segera. Dan kebetulan waktu itu keluarlah Redmi Note 8 Pro. Saya agak kurang suka ganti-ganti HP sih, karena kalau masih bisa dipakai ya pakai terus kan ya. Sampai akhirnya rusak. Jadi ya kebetulan kalau HP itu kalau ditunggu makin tunggu dia makin canggih. Jadi ya nggak perlu cepat suka ganti HP senang sih. Jadi ya akhirnya pakai HP ini
buat bikin konten. Dan hasilnya ya lumayan sih. Dulu saya pikir mungkin akan update terus ya buat bikin konten ya, baik video atau foto. Tapi lama-lama saya perhatiin, rasanya nggak puas gitu. Udah lama-lama size-nya makin besar. Kan ini di Mini 64 megapiksel ya. Jadi size videonya juga makin besar. Tapi kok hasilnya kok nggak bisa, kalau diperhatiin nggak bisa bagus-bagus amat. Misalnya kayak YouTuber yang lain, saya penasaran mereka pakai HP atau pakai yang apa gitu. Ternyata setelah sedikit demi selidiki, oh ternyata pakai kamera. Saya waktu lihat last production, lihat dia ngapain, dia syutingnya pakai apa, dia kamera dipegang terus diarahin ke dia. Gila, baru pertama kali saya lihat kayak gitu, karena jarang. Ternyata kamera sekarang udah bisa hasilin video dan hasilin foto bagus. Jadi wah, teknologi sekarang makin canggih ya. Dari sekarang, jadi saya penasaran di tahun 2021 ini. Awalnya tertarik kamera lagi di tahun 2020 sejak COVID ya. Sejak COVID kan dunia digitalisasi ini makin dibutuhin, karena manusia dengan manusia nggak bisa bertemu lagi. Nah, sejak COVID ini saya penasaran. Saya waktu itu kebetulan di gereja saya disuruh bikin video buat pengajaran. Iya, jadi salah satu pendeta di gereja saya minta tolong buat videoin dia bikin konten hasil khotbah dia buat para pemuda. Tapi waktu itu, aduh kacau banget. Saya kasih tempat sih di atas. Tapi kacau banget. Tempatnya oke sih, tapi bayangin waktu dia coba ajarin khotbah, toa kan tempat saya dekat ya, agak masuk tangan ya, dekat masjid lah. Jadi ya toa, hasil kontennya jadi nggak jadi, karena dia jadi pusing, karena ya dia ngomong, toa pun ngomong. Ya toanya nggak salah sih, kayak yang salah dia saat bikin videonya. Kenapa nggak di gereja? Kenapa nggak di sini? Tapi ya nggak apa-apa. Kalau di gereja kan sepi gitu. Sebenarnya lebih baik bikin video di gereja. Tapi waktu awal COVID itu kan ya takut ya. Tapi kenapa malah berani ke rumah saya? Ya pengalaman lah. Kalau jadi bikin video itu nggak bisa sembarangan waktu sama sembarangan tempat. Harus tempat yang pas, waktu yang pas, juga gear yang dipakai harus juga pas. Meskipun HP juga bisa sih, tapi ya HP ada batasnya lah. Dan lanjut lagi, yang bikin saya makin lama makin tergiur dengan dunia video biar hasilnya bagus. Waktu itu simu saya di gereja minta tolong buat bikin video paduan suara tapi direkam biar bisa online gitu. Dan saya nggak punya gadget yang bisa memadai dong ya. Jadi saya minta tolong teman saya satu itu wanita, dia punya DSLR. Meskipun keluarga kami punya, adik saya punya kamera juga sih, kamera DSLR. Tapi kan itu milik pribadi ya, nggak bisa harus sukarela ya. Jadi ya satu-satunya yang bisa diandalkan itu teman saya wanita yang masih rajin di gereja gitu. Jadi ya saya kenalin teman gereja saya, dia kameranya Nikon. Harusnya HP lebih jelek daripada kamera dong. Jadi ya
saya minta tolong pakai kamera aja, kamera dia, meskipun saya baru sadar kenapa hasilnya gelap. Jadi saya agak bingung itu kenapa hasilnya gelap, mungkin settingannya beda kali ya. Nah, sejak itu bikin konten paduan suara dengan kamera itu ya hasilnya lumayan sih, tapi ya hasilnya kurang kayak zaman sekarang. Saya penasaran kenapa zaman sekarang dan hasilnya lebih bagus daripada kamera yang dipakai sekarang. Nah, sejak 2021 saya penasaran dunia fotografi dan videografi itu, bagaimana hasilin sesuatu yang bagus. Nah, tiba-tiba saya lihat kan sejak yang paduan suara itu kan agak memicu saya coba lirik kamera. Iya, lirik kamera. Coba, karena pikiran saya yang awam ya, hasil HP sekarang bisa sebanding dengan kamera. Saya nggak tahu kamera, nggak tahu intinya kamera. Karena waktu itu saya baru tahu ternyata ada DSLR dan sekarang ada mirrorless. Jadi kalau mirrorless bagian pantul-pantul cahayanya katanya, ngerti. Tapi intinya dia bisa dari lensa ke ininya, sensornya. Kalau mirrorless, kalau DSLR kagak, dia ada kacanya lagi. Jadi kenapa ukurannya kameranya besar banget, kayak adik saya ini Canon. Dan ini ada kacanya, jadi nggak bisa langsung dari ke sensor. Nah, sejak teknologi itu ada perubahan di zaman mirrorless. Nah, sejak itu di zaman mirrorless bisa dari lensa ke sensornya. Nah, itu saya baru tahu dan saya tahunya dari YouTube ya. Jadi informasi-informasi sekarang yang perkembangan sekarang apapun bisa dipelajari lewat internet, khususnya YouTube. Karena di sana kumpulan orang-orang yang juga ada yang mendidik ya. Jadi bisa belajar musik pun bisa di dalam YouTube sekarang. Meskipun belajar sama teman lebih enak karena bahasanya sama ya. Jadi kalau YouTube kan random gitu, kadang yang kasih tahu yang terlalu jago, kadang terlalu awam, jadi agak bingung ikutin kalau belajar musik ya. Dan oke, lanjut lagi, kenapa saya tertarik tentang kamera video di 2021 ini. Jadi saya pengen bisa hasilin foto atau video yang bagus, dan saya akhirnya ketemu jawabannya. Saya penasaran sama teman saya yang mungkin tahu dunia fotografi, ternyata tidak tahu. Karena saya pernah lihat dia fotonya, dia gaulnya sama teman-teman yang suka pegang kamera gitu. Jadi ya mungkin dia tahu, ternyata tidak. Tapi dia tahu tentang dunia radio. Jadi pernah nanya gimana dia supaya luas gitu saat bicara gitu. Dan jadilah saya ketemu di YouTube tentang foto video, yaitu Pak Ence. Meskipun sebenarnya bisa tanya adik saya sih, tapi adik saya berdasarkan otodidak. Kalau Pak Ence kan dia guru ya. Dia memang udah profesional dan dia guru, jadi banyak mengajar. Dan saya lihat YouTube-nya, wow, bagus sekali. Jadi orang awam jadi tahu tentang dunia fotografi. Meskipun disebut fotografi, tapi dijelasin videografi juga sih. Karena ya fokusnya kamera, kan dia kamera. Jadi dunia fotografi, videografi beliau tahu. Tapi dia memang masternya sih, master guru. Jadi dia tayang setiap Sabtu live stream, dia jelasin apapun dunia kamera. Dia paling saya suka itu dia ngajarin biasanya dia jelasin dari awal sampai akhir. Jadi maksudnya akhirnya tren sekarang, jadi nyambung gitu. Jadi orang awam kayak saya pun jadi ngerti tentang dunia fotografi, karena nggak ada yang bisa jelasin sejarahnya sebenarnya, tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi ya bisa ngasilin, bisa tahu, oh ternyata kamera sekarang hybrid. Oh ternyata ada yang video dan khusus foto. Tapi sekarang ada yang hybrid, jadi foto bagus, video bagus.
Wah, itu menarik banget ya, karena setahu saya memang foto doang itu. Kamera yang biasa dibawa-bawa gitu kan, biasanya kalau zaman dulu yang bikin dan apa yang gede gitu, camcorder kalau saya. Nah, jadi saya tahu, dan mirrorless dan DSLR, dan sekarang saya makin tahu ternyata kamera itu sensornya beda-beda. Saya kira ya sensornya sama, saya sih fotonya bagus-bagus aja, ternyata beda-beda. Beda-beda. Ada namanya Nikkor Four Thirds, APS-C, dan full frame. Nah, saya penasaran apa itu tiga ukuran sensor itu, apa bedanya sama kamera HP nih? Kamera HP apa bedanya ini? Oh, ternyata sensor kamera HP itu kecil. Nah, itu alasannya kenapa kurang maksimal. Kamera lebih besar, gila, besar banget ternyata di perbandingan. Ini kecil ya. Coba ya kalau bandingin yang kamera. Nah, lensanya aja gede nih. Nah, ini full frame ini gede 35 mm ya. Tapi ini gede. Jadi ya hasilnya bagus banget. Nah, sekarang yang kalian lihat ini hasil bagus gak? Kayaknya jawab saya kelihatan juga. Saking detailnya gitu. Awalnya saya bergumul banget ya, karena saya kira hasilnya sama aja, APS-C full frame. Saya sampai bandingin APS-C sama full frame, APS-C atau full frame, APS-C atau full frame. Bingung saya mau milih yang mana. Jadi ya bingung. Galau banget, karena harganya sebenarnya beda tipis. Kalau APS-C saya tertariknya Fujifilm, karena dia film simulationnya bagus banget. Jadi langsung foto atau video hasilnya langsung bagus, karena film simulationnya itu. Jadi tanpa edit bisa langsung ngepost di Instagram atau Facebook atau di YouTube, hasilnya pasti bagus. Nah, tapi saya coba bandingin sama full frame, kok hasilnya jauh banget. Kok full frame kayak film kelas atas gitu loh. Hasilnya dari bokehnya, dari kualitas gambarnya, wow, bagus banget. Jauh dari APS-C kalau mau dibandingin, karena harganya beda tipis ya. Maksudnya beda tipisnya bukan dekat banget, tapi agak jauh dikit. Tapi kan range-nya intinya udah mainnya belasan juta, bukannya main juta. Tapi mainnya belasan juta ke atas. Awal saya pengen Fujifilm FS10, tapi karena saya gumul lensanya, kok lensanya harganya sama kayak full frame. Iya, lensanya mahal, bodinya sih terjangkau, tapi masalah lensanya. Jadi ujung-ujung pasti keluar lebih, malah keluar mirip full frame. Saya bukan tipe gonta-ganti beli barang ini terus ganti lagi, upgrade lagi, terus ganti lagi, kagak. Saya tipenya kalau satu ini udah oke banget, awet, bagus, ya itu terus yang saya pakai, nggak perlu ganti-ganti lagi. Karena ya saya orang awam juga, nggak ngerti. Nah, kalau full frame awalnya banyak, awalnya dari Sony dulu, ke Lumix, terus ke Canon. Tapi saya lihat Sony yang paling bagus ini, dia balance, hasilnya jadi memuaskan. Kan ada kayak IBIS-nya ada, S-Log-nya juga ada, jadi bisa edit. Meskipun sekarang nggak pakai S-Log nih, karena saya baru coba ini. First time saya coba pakai seadanya, hasilnya oke juga kan. Dan yang lainnya ada yang dikurang-kurangin, jadi bingung. Tapi harganya ya beda-beda tipis. Misalnya Canon EOS R, ya saya mau banding Canon EOS R sama A7 Mark III, banyak plus minusnya. Canon EOS R juga bagus, cuma dia ada IBIS-nya nggak? Lupa saya.
Tapi yang paling parahnya itu, yang paling saya nggak suka adalah slow motionnya. Slow motionnya 720p, bayangin. Dimana kamera yang lain udah 1080p, kenapa dia 720p? Kan itu sayang banget. Jadi ya yang paling the best itu A7 Mark III atau A7C. Tapi saya bandingin lagi, A7 Mark III meskipun komplit ya, tapi A7C ini videonya udah lebih bagus daripada A7 Mark III. Dan katanya color science-nya lebih update, mirip A7S III yang harganya berkali-kali lipat. Ya lebih baik A7C aja. Udah compact, videonya bagus, fotonya bagus. Ya oke. Karena A7 Mark III nggak bisa apa flip screen ininya, layarnya. Nah A7C bisa dan enak buat video. Kalau HP kan juga enak nih. HP kan bisa tampilin ke mukanya sendiri kan. Nah kalau pakai kamera tanpa layar yang bisa dibalik ke hadapan kita nggak ngerti itu nanti hasilnya kayak gimana gitu videonya. Ya gitu doang. Jadi kenapa saya pilih A7C buat saya beli, karena harganya mahal juga kan, nggak mungkin saya asal beli gitu. Jadi penuh dengan perhitungan, penuh dengan analisa. Awalnya yang tertarik Lumix S5, tapi kecewa dengan autofocusnya. Dia pakai DFD atau apa tuh, kontras, tapi autofocusnya nggak kayak gini. Jadi fokus banget kan, terus fokus mata saya. Dan kalau yang itu kadang-kadang bisa kelihatan napasan autofokusnya agak aneh jadinya. Setelah pikir-pikir ternyata A7C yang paling bagus. Dan dulu hampir beli Fuji X10 tapi galau gitu. Galau banget. Dengan bersabar, dengan berdoa, dengan perhitungan yang matang, akhirnya punya juga. Dan hari ini saya kaget, saya bisa beli kameranya, bisa beli mic-nya, bisa beli tripodnya. Nggak kepikiran awal-awal ya kameranya aja cukup, tapi saya mau tahu ini penting buat bikin konten kan. Mic eksternalnya butuh, tripodnya butuh. Nggak mungkin kan kameranya taruh di lantai, di meja tanpa alasnya gitu kan, jadi aneh. Kasihnya nggak kayak gini nanti. Dan dryboxnya juga butuh. Kalau nggak mau taruh di mana dryboxnya, dan juga memorinya juga butuh. Saya kira waktu beli dapet, ternyata nggak dapet. Jadi ya bersyukur sih hari ini saya bisa punya gear yang sehebat ini pada tahun 2021. Itu semua karena berdoa, kerja keras, dan terus melangkah gitu. Jadi ya akhirnya bisa punya, karena harganya nggak murah ini. Harganya pertama kali saya beli barang seniat ini sih. Tapi ya itu semua untuk hasil yang terbaik. Ya itu aja yang saya pengen share. Jadi terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama orang tua yang dukung, dan terima kasih pada adik yang bantuin juga. Jadi bisa punya kamera secanggih ini. Oke. Terima kasih sudah menonton curhatan saya pada hari ini. Semoga mendapatkan informasi, pengetahuan, pengalaman. Ya itu aja sih. Thank you guys sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya, karena saya mungkin akan coba buat video-video lainnya di YouTube saya. Thank you.